Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali di channelnya Inspirasi Safwan Tawakal. Untuk sahabat dan saudara yang dimanapun tempatnya berada, semoga selalu senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Untuk menjadi pembahasan kita pada video kali ini adalah terkait dengan pantangan dalam rumah tangga untuk menarik rezeki dengan hal yang diawali dari kebersihan dalam rumah, ya. Karena bersih merupakan dapat menarik energi yang positif untuk kita, terutama pada rumah sendiri, ya. Jadi ada beberapa pantangan untuk kita apabila menaruh sesuatu benda ataupun alat di depan pintu rumah kita, ya, itu akan membawa dampak yang tidak baik dan tidak sehat untuk diri kita pribadi, dan tidak sehat juga untuk kita dapat menarik rezeki. Nah, rezeki itu akan datang, logikanya begini, ya. Logikanya bahwa rezeki itu akan datang kepada kita ketika kita sudah fit, dapat energi yang positif, ya. Kenapa dengan energi yang positif? Karena diri kita sebagai manusia itu adalah tentu pertama yang ada dalam pikiran kita itu adalah bagaimana untuk mendapatkan sesuatu itu. Nah, untuk mendapatkan sesuatu itu adalah yang diutamakan itu tentunya kita awalnya memiliki energi yang positif. Kalau kita memiliki energi yang negatif, mungkin, ya, kita nggak fit untuk mencari rezeki itu. Nah, kembali lagi dengan tantangan di rumah, ya. Yang pertama itu, ini kebiasaan sederhana, ya, kebiasaan yang sering dilakukan oleh ibu-ibu atau bapak-bapak, gitu, ya. Selesai ngantor bekerja, suka naruh sepatu di tempat di depan pintu, ya. Naruh sepatu, kaos kakinya di depan pintu, di sebelah kiri, entah di sebelah kanan, gitu, ya. Itu tidak baik untuk kita, teman-teman. Sangat tidak baik. Jadi logikanya, ya, kalau sesuatu yang kotor kita taruh di depan pintu, maka akan terlihat di depan rumah kita itu, ya, sangat jorok sekali, ya. Sesuatu yang terlihat jorok, terlihat kotor, maka yang ada adalah energi yang negatif, bukan energi yang positif. Selesai mandi, naruh anduk di pintu depan, ya. Nah, menaruh anduk di pintu depan itu efeknya sangat buruk sekali, teman-teman, sangat jijik sekali. Itu dampaknya adalah energi negatif begitu banyak, ya, bukan mendatangkan energi positif, begitu, ya. Jadi kalau kita menaruh handuk di pintu di depan, ya, kalau menaruhnya di belakang itu sih boleh-boleh saja, nggak masalah. Tetapi kalau di depan rumah, di depan pintu rumah, taruh di atas, ya, itu sangat membawa dampak yang negatif banget, ya. Teman-teman bayangkan saja kalau misalnya datang berkunjung ke rumah temannya, sahabatnya, atau saudara, kemudian melihat handuk di depan di atas pintu rumah temannya, itu apa yang teman rasakan? Pasti teman-teman merasakan suatu kejijikan, begitu, ya. Nah, begitu juga sama teman sendiri, kalau ada temannya yang datang ke rumahnya, begitu juga. Nah, oleh karenanya jangan suka menaruh handuk apabila selesai mandi di atas pintu, ya, di depan rumahnya.
karena itu dampaknya kurang bagus. Ini kebiasaan-kebiasaan yang seperti ini itu apa sih menjadi dampaknya atau akibatnya apabila kita sering sekali melakukan hal yang seperti itu. Nah, jadi dampaknya itu adalah rezeki itu bisa macet, teman-teman. Macet artinya ya, karena kita sudah melakukan kebiasaan buruk seperti itu, maka untuk kita mengejar rezeki itu pun juga akan sangat berpengaruh di tempat kita, entah di tempat kita kerja atau tempat kita mencari suatu rezeki itu. Berpengaruh sekali kebiasaan-kebiasaan buruk yang ada di rumah itu, kemudian kita bawa ke sana, itu pengaruhnya luar biasa, teman-teman. Ya, jadi kebiasaan ini jangan dilakukan ya. Kemudian yang kedua adalah kebiasaan buruknya itu suka menaruh kotoran atau sampah di depan rumah. Nah, sampah seperti sampah kotor sesuai habis makan semuanya itu naruhnya di depan. Itu juga tidak ada sisi baiknya begitu. Jadi jangan suka naruh kotoran seperti itu. Yang ketiga, naruh pulang kerja, bapak maupun ibu, ini kebiasaan bapak, ibu, anak juga ya, begitu selesai pulang kerja atau pulang kantor begitu, sukanya naruh sepatu di depan pintunya langsung. Nah, ini kebiasaan yang kotor ini. Harusnya naruhnya itu ya jangan di depan rumah, kalau bisa taruh aja di belakang gitu. Nah, kalau kebiasaan-kebiasaan buruk yang seperti ini kita bawa terus dalam hidup ini ya, maka suatu perjalanan hidup ketika menuntut rezeki itulah juga yang akan kita dapatkan. Oleh karenanya, hindari hal-hal yang seperti ini. Ini jangan diremehkan, teman-teman. Jangan dianggap biasa-biasa saja atau tidak ada pengaruhnya. Pengaruhnya sangat luar biasa ini. Ini dampak negatifnya sangat besar begitu. Sangat berdampak di kehidupan kita, baik di dalam rumah tangga misalnya dengan suami dan istri. Terkadang kan istri kita nggak suka naruh begituan, atau terkadang suami juga nggak suka menaruh itu, kan itu bisa jadi menjadi suatu perselisihan di antara kita berdua, di antara hubungannya itu kan gitu. Nah, kemudian kebiasaan itu lagi dibawa ke kantor, ke tempat kerjanya atau di tempat usahanya seperti itu ya, juga akan membawa dampak yang buruk juga begitu. Misalnya membawa masalah yang di rumah, kebiasaan buruk itu ke sana, orang yang akan menginginkan di sana itu juga kadang enak gitu, jijik melihat kebiasaan-kebiasaan kita yang seperti itu. Nah, itulah yang membuat rezeki kita itu menjadi mandek gitu. Jangan bawa kebiasaan-kebiasaan seperti ini. Itulah sebabnya di dalam hadis Rasulullah yang berkata, "Al-safatu minal iman," bahwa kebangsaan itu adalah bagian daripada iman. Jadi oleh karenanya, berusahalah untuk sebersih-bersihnya dengan semaksimalnya. Pantangan yang tadi saya sebut itu jangan diabaikan oleh teman-teman semua ya. Ini sederhana, tetapi ini membawa kemiskinan, kerusakan ya, membawa permasalahan dalam hubungannya juga gitu. Jadi hindari hal-hal itu. Nah, seperti yang sudah disampaikan oleh hadis Rasulullah, an-nazafatu minal iman, kebersihan itu adalah bagian daripada iman. Nah, kenapa kita diminta untuk bersih dari hal-hal yang seperti itu? Ya, supaya kita itu mendapatkan energi yang positif. Yang itu yang pertama. Kemudian yang kedua, selain mendapatkan energi yang positif, itu juga bagian daripada iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya itu sehingga kita jangan kotor-kotor di rumah itu. Kalau kotor-kotor tidak bersih itu ya, rezeki itu akan menjauh, bukan rezeki itu akan datang kepada kita. Oleh karenanya, hindarilah hal-hal yang seperti tadi saya sebutkan, benar-benar dihindari ya. Ini sederhana, tetapi ini seringkali menjadi suatu kebiasaannya ibu-ibu dan bapak-bapak ya. Terima kasih dari saya, Safwan Tawakal. Semoga ini video bermanfaat untuk kita. Sekiranya ibu bapak dapat memberikan dukungan pada channel ini
dengan menekan like, subscribe, dan komen di video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.